Jokowi telah menjadi sosok kingmaker dalam poros politik untuk pesta demokrasi tahun depan. Perjalanan menarik dan tensi persaingan dari tiga pasang calon presiden untuk merebut jabatan tertinggi di negeri ini tak terlepas dari campur tangan seorang Jokowi dari balik tirai. Mulai dari tirisnya sentimen soal politik identitas yang kita rasakan sekarang sebagai rakyat. Tidak adanya kelompok berjubah agama yang ikut campur dalam Pilpres tahun ini menimbulkan suasana pesta demokrasi yang sejuk. Berbeda dari dua periode sebelumnya, Pilpres tahun ini jauh dari unsur sara, sehingga masyarakat bisa fokus untuk menilai visi misi calon presiden kesayangan mereka. Siapa lagi kalau bukan Jokowi, aktor di balik sejuknya Pilpres sekarang ini. Inilah strategi politik mantan tukang mebel demi selamatkan Indonesia. Sejak Anies dideklarasikan oleh Surya Paloh sebagai calon presiden mereka, Jokowi langsung pasang strategi untuk melindungi Indonesia. Pasalnya secara terang-terangan, Anies pernah mengatakan bahwa dia dan kelompoknya akan menghidupkan kembali isu sara yang bertentangan dengan Pancasila. Nama Ganjar dan Prabowo adalah dua sosok yang didorong Jokowi untuk maju. Tujuannya adalah agar nama Anies Baswedan tenggelam. Terbukti dari tiga paslon yang terdaftar, mata rakyat saat ini hanya tertuju kepada Prabowo dan Ganjar. Strategi politik Jokowi sangat tidak terprediksi, tapi ini semua dilakukan olehnya untuk menyelamatkan Indonesia dan memastikan bahwa tahun 2045, Indonesia harus berada di peringkat 4 negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Anies bukanlah sosok ideal bagi Jokowi untuk mengerjakan proyek nasional yang sudah berjalan. Dari track record politiknya sebagai mantan gubernur DKI, APBD Jumbo paling besar se-Indonesia mencapai 77 triliun rupiah di tahun 2022, perputaran uang nasional di Jakarta mencapai 70%, dan statusnya sebagai ibu kota, Anies gagal memanfaatkan potensi itu untuk memakmurkan warganya. Jumlah pengangguran semasa Anies memimpin justru meningkat ditutup di angka 8%, naik tajam dari awal memimpin 5,75% dan jauh di atas level nasional 5,86%. Hal yang sama juga terjadi pada angka kemiskinan yang cenderung naik sejak Anies menjabat menjadi 4,69% pada tahun 2022. Demikian pula sewaktu Jakarta diperintah Anies, yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Indikator inilah yang membuat Jokowi sangat khawatir apabila Indonesia dipimpin oleh Anies Baswedan. Proyek IKN akan dihentikan, kemiskinan akan meningkat, merajalelanya kelompok ekstremisme, dan yang paling ditakuti adalah ketika rakyat terpecah belah dan diadu domba, maka akan masuk ideologi negara Islam Indonesia yang bertentangan dengan pemikiran para pendiri bangsa ini. Sehingga mau tidak mau, Jokowi memunculkan nama Ganjar dan Prabowo untuk membuat suara pro-Anies terpecah. Ide ini berbuah manis, meskipun pada akhirnya Jokowi harus memutuskan pada satu pilihan yang terbaik yang bisa dipercaya membawa bangsa ini sebagai bangsa yang makmur di tahun 2045 mendatang. Dimunculkannya nama Gibran Rakabuming sebagai wakil Prabowo dan Kaisang Pangarep sebagai ketua umum partai PSI harusnya menyudahi perdebatan kemana arah dukungan Jokowi. Ganjar juga tidak usah terlalu kepedean bahwa Jokowi masih di pihaknya. Terlepas dari itu, Jokowi sangat pintar untuk membujuk kedua putranya terjun ke dunia politik. Terutama putra bungsunya, Kaisang Pangarep. Tidak mudah bagi Jokowi untuk membujuk dan meyakinkan Kaisang Pangarep untuk terjun ke dunia politik, apalagi menjabat sebagai ketua umum partai. Dari langkah politik Jokowi ini, tampaknya beliau menyimpan satu ketakutan besar apabila bangsa Indonesia jatuh ke tangan orang yang salah. Kita tidak hanya akan jadi negara paling miskin di dunia, tetapi kita akan jadi bangsa yang terpecah-pecah ke depannya. Sumatera akan terpecah, Papua akan memilih pisah, agama yang satu akan mengolok-olok agama lainnya. Tak hanya itu saja, Jokowi sudah melihat 25 tahun ke depan, Indonesia akan jadi negara yang maju. Dan dia sudah mempersiapkan nama-nama pemimpin yang bisa membawa Indonesia masuk ke era Golden Age. Dan nama itu adalah Prabowo, Gibran, dan Kaisang. Mereka bertiga akan saling mengisi kekosongan kursi kepresidenan di tahun-tahun yang akan datang. Tentu saja rakyat yang akan memilih. Tetapi bukan mustahil jika ketiga sosok ini tak bercacat dan menuai banyak prestasi, maka semakin cepat negara kita akan sejajar dengan Singapura, Jepang, Korea, dan Cina. Hanya butuh satu langkah lagi, bangsa ini akan masuk ke dalam skenario negara maju yang disusun Jokowi.
Jika Prabowo Gibran menang tahun depan, itu artinya 50% Indonesia sudah berada di jalur menuju negara maju. Tinggal menunggu langkah-langkah selanjutnya dari Gibran dan Kaesang. Mungkin jika nanti Kaesang yang jadi presiden selanjutnya di tahun 2044, Jokowi sudah tutup usia, namun dia akan bangga dan menangis haru melihat bangsa Indonesia sudah jadi negara maju yang dulunya pernah ia perjuangkan, namun tidak selesai ia tuntaskan. Menarik untuk melihat bagaimana bangsa ini akan berjalan. Tahun 2024 akan jadi penentu dari segalanya. Tahun 2045, akankah Indonesia sudah jadi negara maju atau tetap jadi negara berkembang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!